Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai ikatan kimia. Sebelum memahami ikatan kimia, sudah barang tentu kita harus memahami konfigurasi elektron dari suatu atom. Seperti kita ketahui bahwa dalam tabel periodik, kita harus memahami apa itu periode, golongan, kemudian juga bagaimana prinsip bilangan kuantumnya, di mana ada gugus atau atom-atom yang masuk ke dalam kelompok S, kelompok P, kelompok D, dan juga bagaimana orbital atom, baik orbital atom S, P, ataupun juga D, bagaimana cara pengisian orbital-orbital atom tersebut, serta apa yang dimaksud dengan elektron inti ataupun elektron valensi. Nah, pemahaman-pemahaman itu diperlukan untuk memahami apa yang dimaksud dengan ikatan kimia. Nah, mengulang, kita lihat bagaimana konfigurasi elektron dan struktur Lewis dari masing-masing atom. Ada C, N, O, F, dan Cl. Nah, kita lihat, kita tahu kalau untuk karbon sendiri dia memiliki nomor atom 6, ya kan, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Sehingga struktur Lewisnya adalah seperti ini simbolnya. Dia punya elektron valensi 4, nah sehingga dia elektron ikatannya dia memerlukan 4 pasang atau 4 elektron untuk mencapai kestabilan. Sedangkan untuk N itu nomor atomnya 7, ya kan, satu ini konfigurasi elektronnya, O itu 8, F itu 9, sedangkan Cl itu 17, gitu ya. Sehingga simbolnya ini struktur Lewisnya itu seperti ini karena struktur Lewis itu berkaitan dengan elektron valensinya, elektron yang berada di kulit terluar. Nah, kemudian kita lihat dari konfigurasi elektron itu kita bisa juga melihat adanya sifat keelektronegatifan dari suatu atom atau suatu unsur dengan atom yang lain itu berbeda, sehingga menyebabkan nanti akan terbentuk suatu ikatan yang berbeda. Ada ikatan kovalen nonpolar, ada ikatan kovalen polar, dan ada ikatan ion. Kita lihat untuk keempat molekul ini. F2 itu termasuk ke dalam kovalen nonpolar atau kovalen murni, kan, karena di situ terikat dua atom yang memiliki keelektronegatifan yang sama, sehingga tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Makanya ikatan kovalennya adalah ikatan kovalen nonpolar. Nah, kemudian kalau H2 juga sama, ya kan, karena atomnya sama yang berikatan, maka ikatan yang terjadi atau ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen nonpolar. Namun berbeda halnya dengan HF. Karena H dengan F itu memiliki keelektronegatifan yang berbeda, gitu ya, dan relatif F itu lebih besar dibandingkan dengan H, maka di sini akan ada perbedaan keelektronegatifan di mana F itu akan bersifat lebih elektronegatif dan H akan lebih bersifat cenderung positif. Maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen polar. Nah, bagaimana halnya kalau ada natrium dan F? Nah, di sini karena natrium itu adalah logam itu cenderung sangat positif, maka di sini akan ada perbedaan yang signifikan terkait keelektronegatifannya. Maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Karena logam yang diwakili oleh natrium ini akan membentuk suatu ion positif dan F-nya akan membentuk suatu ion negatif, sehingga adanya interaksi antar dua spesies yang bermuatan maka disebut dengan ikatan ion. Ada serah terima elektron. Nah, kita lihat bagaimana perbandingan ikatan kovalen, baik kovalen polar, nonpolar, dan juga ion terkait dengan keelektronegatifan.
seperti yang sudah saya jelaskan bahwa tadi kalau ikatan ion itu ada transfer elektron, ya kan, di mana yang satu ada ion positif, yang satu ion negatif. Nah, sedangkan kalau ikatan kovalen, baik kovalen polar non polar itu terjadi penggunaan bersama elektron, gitu ya. Nah, untuk yang polar itu jika ada perbedaan keatonegatifan di antara dua atom yang berikatan. Sedangkan kalau non polar itu tidak ada perbedaan keatonegatifan. Nah, kita lihat contohnya yang ini. Seperti yang tadi ada H2, nah karena unsurnya sama, H itu 2,1 keatonegatifan-nya, maka di sini tidak ada selisih keatonegatifan baik H2 maupun Cl2, ya kan? Maka yang terbentuk adalah ikatan kovalen non polar. Sedangkan untuk HCl ini ada perbedaan keatonegatifan yaitu sebesar 0,9, itu termasuk ke dalam ikatan kovalen polar. Dan untuk NaCl karena perbedaan keatonegatifan sangat besar, nah maka disebut ikatan ion. Biasanya ikatan ion ini logam dan non logam, kalau kovalen adalah non logam dan non logam. Maka secara umum kalau melihat dari keatonegatifan selisih atom-atom yang terikat, jika perbedaan keatonegatifannya lebih besar dari 2, maka ikatannya ionik. Kalau lebih kecil dari 2, maka ikatan kovalen. Dan ikatan kovalen itu dibagi lagi menjadi 2. Kalau yang polar itu di antara 0,5 sampai 2 gitu ya, atau 1,9 gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang non polar itu lebih kecil dari 0,5 perbedaan keatonegatifannya gitu ya, sehingga kalau perbedaan keatonegatifannya 0, maka termasuk ke dalam ikatan kovalen non polar. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan atau menggambarkan struktur Lewis? Nah, cara menggambarkan struktur Lewis itu ada 6. Yang pertama kita harus menghitung atau menjumlah elektron valensi yang ada, gitu kan? Setelah itu kita gambarkan ikatan tunggal di antara atom-atom yang berikatan. Nah, kemudian dengan menggunakan elektron valensi, maka kita harus menentukan apakah sesuai kaidah oktet atau belum. Nah, nanti sehingga kalau belum oktet, maka kita harus melakukan adanya penggunaan bersama-sama elektron atau juga pada atom-atom yang berdekatan, atau juga membentuk ikatan double bond atau triple bond untuk melengkapi ikatan tersebut jadi oktet. Nah, kemudian selanjutnya dari penggambaran struktur Lewis itu kita juga bisa menentukan muatan formal. Nah, sehingga nanti bisa ketahuan muatan dari molekul tersebut. Nah, kita lihat bagaimana cara menggambarkan CCl4, CH2, CH2O, C2, H2, CH3OH dan CH3CH2, HCN. Nah, di sini penggambaran CCl4, nah ini bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi C sebagai atom pusatnya, Cl sebagai yang terikatnya. Kalau ini adalah CH2O, ini seperti ini gitu ya. Jadi kalau elektron ikatan dia digambarkan seperti ini gitu ya. Kemudian ini adalah pasangan elektron bebas. Nah, kemudian ini ada C2H2 di sini karena hanya terikat oleh atomnya 2 gitu ya, H-nya. Nah, maka pasti ini CC-nya ikatan rangkap 3. Nah, dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh cara penggambaran struktur Lewis. Nah, bagaimana sekarang dengan muatan formal? Nah, muatan formal itu cara menghitungnya adalah dengan membagi elektron untuk masing-masing di antara atom yang berikatan. Nah, itu sama besar. Kemudian jumlah elektron masing-masing atom tersebut itu dibandingkan dengan valensi dengan elektron valensinya, sehingga nanti kalau jumlah elektronnya lebih banyak dibandingkan elektron valensi, maka muatan formalnya akan negatif. Tapi kalau elektronnya lebih kecil dibandingkan dengan elektron valensinya, maka muatan formalnya itu akan positif. Kita lihat muatan formal dari beberapa molekul berikut.
Nah ini ada H3O gitu ya, H3O plus gitu ya. Nah di sini, nah kenapa muatan formalnya adalah positif 1? Nah, kita harus dilihat dari atom pusatnya. Nah, atom pusatnya adalah O, ya kan? Nah, O itu punya elektron valensinya 6, ya kan? Dikurangi 5, 5 dari mana? Ini elektron ikatan 1, 2, 3, ya kan? Dan ada 2 elektron dari PeB sehingga 5, 6 dikurangi 5 jadi positif 1. Kemudian ini C, ya kan, C-nya berarti ini 4 dikurangi 4 ikatan sehingga 0 muatan formal untuk C, sedangkan untuk O itu negatif 1. Kenapa? Karena 6 dikurangi 7. 7 dari mana? Ini 6 dari elektron pasang elektron bebasnya dan 1 dari elektron ikatan. Kemudian begitu juga halnya dengan ini. Ini C-nya positif 1 karena 4 dikurangi 3 ikatan, ya, dan seterusnya. Ini muatan formal. Jadi muatan formal itu bisa dicari dengan cara berapa elektron valensi dari atom pusatnya, kemudian dikurangi dari elektron ikatannya, dan juga kalau ada pasangan elektron ataupun elektron bebasnya. Nah, kita lihat contohnya. Yang ini ada muatan formal untuk beberapa struktur, ya. Ini ada Cl2O gitu, kemudian ini BF3. Nah, BF3 ini seperti ini. Nah, tidak bentuknya seperti ini. Dan berbeda dengan kalau CCl2O. Kemudian ini juga sama. Nah, ini semuanya. Nah, ini muatannya adalah kalau molekul secara keseluruhan yang molekulnya netral itu pasti muatan formalnya 0 secara keseluruhan. Tapi kalau yang bermuatan maka pasti muatan formalnya itu mengikuti jumlah muatan yang ada di molekul tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kita melihat bagaimana teori ikatan. Nah, ada beberapa teori terkait dengan ikatan. Yang pertama ada teori orbital molekul. Nah, ini contohnya kita lihat ada molekul H2. Nah, molekul H2 kita tahu dibentuk dari 2 atom hidrogen. Nah, ini adalah orbital atom untuk masing-masing atom hidrogen, sedangkan ini adalah orbital molekul untuk H2. Nah, di mana di sini ada orbital molekul yang ikatan dan ini yang ada anti ikatan, sigma dan sigma bintang, di mana energi yang anti ikatan itu lebih tinggi dibandingkan dengan energi yang ikatan. Nah, kemudian ada teori ikatan yang lain yaitu teori ikatan valensi. Nah, kalau tadi orbital molekul, kalau ini adalah teori ikatan valensi. Nah, kita sudah mengenal mengenai hibridisasi sp3, sp2 dan sp. Nah, ini merupakan teori ikatan dilihat dari elektron valensi. Ikatan valensi. Nah, sini kita tahu untuk hibridisasi sp3 contohnya pada CH4. Nah, CH4 ini dia struktur geometrinya adalah tetrahedran. Dia mempunyai 4 ikatan yang ekuivalen. Nah, awalnya kenapa bisa tetrahedral? Nah, di sini awalnya dan kenapa CH4 itu termasuk hibridisasinya sp3? Kita lihat dari atom pusatnya. Atom pusatnya adalah karbon. Nah, maka kita tahu karbon itu mempunyai nomor atomnya adalah 6 sehingga elektron valensinya 4, ya kan? Di 2s2 dan 2p2, ya kan? Ini adalah keadaan dasarnya. Kemudian mengalami promosi elektron. Nah, sehingga di sini elektron yang di sini dia akan dikasih ke yang elektron pada orbital p. Nah, sehingga promosinya seperti ini. Kemudian mengalami hibridisasi peleburan gitu ya, di mana membuat energinya sama di antara orbital tersebut gitu ya. Awalnya orbital S dan orbital P itu energinya berbeda, lebih tinggi orbital P. Namun ketika mengalami peleburan hibridisasi maka menjadi menyatu orbitalnya.
Nah, sehingga karena ada berasal dari 1s dan 3 orbital p, maka di sini hibridasinya adalah sp3. Sehingga ketika ada 4 atom H masuk, maka mengisi di ruang kosong ini, gitu ya. Sehingga hibridasi CH4 itu berhibridasi sp3. Ini contoh yang lain, ada N dan O, kan ini juga sama. Kalau untuk N, nah ini prosesnya seperti ini gitu ya. Kalau CH4 ini dari sp3. Nah, untuk N juga bisa sp3, tapi posisinya adalah menurut seperti ini karena kita tahu N itu punya 5 elektron valensi, sedangkan O itu 6 elektron valensi. Nah, sehingga di sini nanti ada ikatan rangkap rangkap 2 ya kan. Dan di sini ini ya, N itu bisa sampai ikatan rangkap 3 gitu ya. Karena di sininya yang orbital kosongnya ada 3, sedangkan O ada 2 gitu ya. Sedangkan kalau ini dia masing-masing 1, sehingga tidak ada ikatan yang rangkap untuk yang sp3-nya. Nah, sedangkan untuk yang hibridasi sp2, nah kalau faktanya contohnya adalah C2H4, itu struktur geometrinya adalah trigonal planar. Nah, di sini kita lihat bagaimana promosi dan hibridisasinya dan keadaan dasarnya. Nah, awalnya C itu keadaan dasarnya gitu ya, sama seperti tadi gitu ya. Ada 1s2, 2s2, 2p2 gitu ya, di mana 1s2 1s2, 2s2, 2p2 gitu ya. Keadaan dasarnya. Nah, di sini ada 2s2, 2p2. Nah, kemudian dia mengalami promosi. Nah, promosinya adalah ini kita lihat gitu ya. Jadi di sini ada sp2. Nah, ini ada orbital dari S. Ini 2 orbital dari P. Kemudian P-nya satu lagi di sini. Nah, kemudian dia ada bergabung gitu ya dengan C, karena di sini ada C dengan C yang lain, maka ini juga sama gitu ya promosinya dari keadaan dasarnya seperti ini. Nah, promosinya seperti ini. Nah, maka ketika ada H4 atom H yang masuk, maka masing-masing dia akan mengisi ke sini gitu ya. Nah, ke yang S dan yang P, yang satunya, nah ini, maka orbital P yang lain untuk yang di sp2-nya dia akan beri overlap gitu ya. Nah, sehingga akan membentuk suatu ikatan rangkap 2 gitu ya. Makanya di sini untuk hibridasi sp2 itu ada ikatan rangkap 2 karena ada overlap pada orbital P gitu ya. Nah, di sini untuk double bond kita tahu mengandung satu ikatan sigma dan satu ikatan V. Gitu. Nah, ini untuk contoh yang lain gitu ya. Ada O. Nah, ini juga sama hibridasinya sp2. Nah, selanjutnya ada hibridasi sp. Nah, di mana contoh dasarnya ada C2H2 yaitu suatu asetilen alkuna. Nah, ini keadaan dasarnya sama seperti tadi gitu ya, karbon, tetapi promosinya berbeda. Nah, kalau untuk C2H2 karena di situ ada 3 ikatan rangkap, maka ada ikatan rangkap 3, bukan 3 ikatan rangkap, ada ikatan rangkap 3, maka di sini ada overlap gitu ya, overlap ikatan orbital P-nya ada 2 gitu ya. Sehingga di dalam triple bond itu ada 2 ikatan V dan ada 1 ikatan tunggal. Jadi ada 2 overlap ikatan V gitu ya. Sehingga di sini menyebabkan ikatan C-nya rangkap 3. Ini untuk contoh yang lain untuk yang N. Nah, selanjutnya terkait struktur dan ikatan, bahwa panjang ikatan dan kekuatan ikatan itu berpengaruh satu sama lain. Jadi
jumlah elektron di antara dua inti itu akan meningkat sehingga nanti ikatannya menjadi pendek dan lebih kuat. Nah, oleh karena itu di sini untuk ikatan yang rangkap 3 itu akan lebih pendek dan dia akan lebih kuat dibandingkan dengan double bond atau rangkap 2 dan lebih pendek, double bondnya lebih pendek dibandingkan dengan ikatan tunggal. Kalau lebih pendek maka ikatannya akan semakin kuat. Dengan kata lain di sini bahwa ikatan rangkap 3 itu kekuatannya akan lebih kuat karena di sini ikatannya lebih pendek. Nah, namun ikatan tunggal itu ikatannya yang semakin lebih lemah karena jaraknya semakin besar gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan hibridisasi maka SP itu akan lebih meningkat kekuatan ikatannya dibandingkan dengan SP2 dibandingkan dengan SP3. Tetapi sebaliknya panjang ikatannya yang SP3 lebih tinggi atau lebih besar. Nah, ini beberapa panjang ikatan dan kekuatan ikatan untuk etana, etilen dan asetilen gitu ya. Nah, di sini kita lihat dari ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, ikatan rangkap 3. Nah, panjang ikatannya di sini semakin ke ikatan rangkap 3 itu paling kecil, tapi kekuatannya semakin besar gitu ya. Begitupun juga dengan ini. Jadi semakin panjang ikatan, maka akan semakin kecil kekuatan ikatannya. Nah, kemudian selanjutnya kaitan dengan panjang ikatan dan kekuatan ikatan juga dipengaruhi oleh karakter dari S. Dia terkait dengan hibridisasi baik SP, SP2 dan SP3. Bahwa kalau karakter S-nya, persentase karakter S-nya meningkat, maka kekuatan ikatannya akan meningkat. Kalau kekuatan ikatannya meningkat, maka panjang ikatannya akan menurun. Sehingga di sini SP yang masing-masing karakter S-nya 50%, maka memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan juga memiliki panjang ikatan yang lebih rendah. Dan jadi semakin tinggi karakter S-nya, maka semakin besar kekuatannya dan semakin kecil panjang ikatannya. Ini gitu ya, SP, SP2 dan SP3. Itu SP3 itu karakter S-nya lebih sedikit, maka kekuatan ikatannya akan lebih kecil dibandingkan dengan SP2 dibandingkan dengan SP. Nah, selanjutnya pemahaman reaksi organik dari ikatan kimia secara fisik itu bisa ditentukan melalui energi disosiasi ikatan. Jadi energi disosiasi ikatan ini adalah energi yang dibutuhkan untuk memutus secara homolitik ikatan kovalen. Jadi kita tahu bahwa kalau ikatan kovalen diputus secara homolitik itu perlu energi, gitu kan? Nah, pemutusan homolitik itu pasti akan menghasilkan suatu spesies yang radikal, gitu ya. Suatu radikal. Nah, di sini nanti energi itu bisa diserap atau juga bisa dilepaskan dalam berbagai reaksi gitu ya yang disimbolkan oleh delta H atau disebutnya adalah perubahan entalpi atau panas reaksi. Delta H positif itu ketika reaksinya bersifat endoterm, ya kan, di mana sistem menyerap energi, sedangkan kalau delta H-nya negatif itu reaksinya untuk eksoterm di mana sistem akan melepaskan energi. Nah, energi disosiasi ikatan itu adalah delta H untuk yang spesifik untuk jenis reaksi yang homolitik dari ikatan kovalen membentuk dua molekul radikal. Jadi kalau reaksi radikal, energi disosiasi itu merupakan delta H-nya. Nah, kita lihat perbedaan pemutusan ikatan secara homolitik, yang satu bersifat endoterm, yang satu bersifat eksoterm. Nah, di sini pemutusan ikatan secara homolitik itu pasti membutuhkan energi.
Energi yang dibutuhkannya adalah energi disosiasi ikatan untuk memutus ikatan. Nah, sebaliknya dia akan ketika spesies-spesies radikal tersebut membentuk ikatan, nah maka akan dihasilkan energi. Yang besarnya bisa sama bisa berbeda, gitu ya. Jadi kalau pemutusan ikatan dalam secara homolitik gitu ya, itu reaksinya akan disebut dengan endoterm. Sedangkan kalau pembentukan ikatan itu biasanya akan menghasilkan suatu panas atau energi sehingga reaksinya adalah eksoterm. Nah, ini beberapa energi disosiasi untuk beberapa ikatan gitu ya. Misalnya HF itu energi disosiasinya 136 akan lebih besar dibandingkan dengan HCl dan seterusnya. Nah, bagaimana memahami energi disosiasi gitu kan terkait dengan kekuatan ikatan. Nah, di sini energi disosiasi itu akan ekuivalen terhadap kekuatan ikatan. Jadi semakin kuat ikatan, maka energi disosiasinya akan semakin besar. Dengan kata lain tadi bahwa ikatan CC rangkap 3 itu kan mempunyai kekuatan yang lebih tinggi atau yang lebih besar dibandingkan dengan ikatan rangkap 2 dan juga ikatan tunggal. Maka energi disosiasinya pun akan lebih besar. Nah, energi disosiasi itu akan menurun dari atas ke bawah gitu ya, seiring yang ada di dalam sistem periodik. Nah, tadi seperti digambarkan, nah ini gitu ya, semakin ke bawah semakin berkurang. Nah, sehingga energi disosiasi berkaitan dengan kekuatan ikatan, maka juga berkaitan dengan panjang ikatan. Semakin besar energi disosiasinya, maka pasti kekuatan ikatannya semakin besar dan panjang ikatannya semakin pendek, gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan energi disosiasi? Nah, energi disosiasi ikatan itu bisa digunakan untuk menghitung perubahan entalpi atau DLH dalam suatu reaksi melalui beberapa ikatan yang diputus dan yang dibentuk. Jika delta H-nya bernilai positif, berarti dia endoterm. Ketika energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan lebih banyak dibandingkan dengan energi yang dihasilkan ketika ikatan itu terbentuk. Dengan kata lain di sini ikatan yang diputus pada starting material ataupun pada reaksi itu lebih kuat dibandingkan dengan ikatan yang terbentuk dalam produk. Sedangkan kalau delta H-nya negatif, berarti dengan kata lain energi yang dihasilkan melalui proses pembentukan ikatan itu lebih besar dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan tersebut. Sehingga dengan kata lain ikatan yang terbentuk itu akan lebih kuat dibandingkan dengan ikatan yang diputus pada reaksinya. Secara keseluruhan delta H itu bisa dihitung berapa banyak delta H yang diputus ditambahkan dengan ada berapa delta H yang dibentuk. Nah, contohnya seperti ini kita lihat. Ini ada reaksi gitu kan, hidrolisis di mana di sini yang pertama reaksinya ada CH3 3 kali Cl dan juga H2O menghasilkan produk 2 ada HCl-nya yang salah satunya. Nah, kita lihat bagaimana pemutusan ikatannya, energi yang dibutuhkan untuk pemutusan ikatan. Berarti di sini yang diputuskan adalah C dengan Cl gitu ya. Nah, yang ini sebesar 79 dan juga pemutusan H2O sebesar 119. Totalnya adalah 198. Kemudian energi yang terbentuk energi disosiasi yang terbentuknya adalah berasal dari ikatan yang terbentuk yaitu COH dan juga HCl. Ternyata totalnya adalah 199. Karena di sini energi yang dihasilkan pada proses pembentukan ikatan lebih besar dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan, maka di sini reaksinya bersifat eksoterm karena hasilnya negatif.
gitu ya. Jadi energi disosiasi itu berpengaruh terhadap kekuatan ikatan dan juga panjang ikatan, di mana besarnya adalah jumlah dari energi yang diputus dan juga energi yang dibentuk selisihnya, sehingga nanti akan terlihat bagaimana data secara keseluruhan. Tuh. Nah, di sini namun ada beberapa kelemahan energi disosiasi ini gitu ya. Jadi energi disosiasi itu hanya digunakan untuk eee, perubahan energi saja gitu ya, dan di sini tidak menunjukkan bagaimana mekanisme reaksi atau bagimana proses reaksinya itu apakah berlangsung cepat atau lambat. Jadi kalau energi disosiasi itu hanya menentukan energi keseluruhan yang diperlukan ataupun yang dihasilkan dari reaksi tersebut itu berapa. Nah itu hanya sebatas itu. Jadi tidak bisa menunjukkan seberapa cepat reaksi itu terjadi dan bagaimana mekanismenya. Kemudian selain itu juga energi disosiasi ikatan itu hanya untuk reaksi-reaksi yang berwujud fasa, fasanya gas gitu ya, di mana sebetulnya untuk reaksi organik itu kebanyakan kan larutan. Nah, sehingga di sini biasanya ada memerlukan energi lain, yaitu energi solvasi untuk menghasilkan energi secara keseluruhan dalam reaksi. Dan yang terakhir di sini energi disosiasi ikatan itu tidak merupakan indikator yang sempurna untuk perubahan energi, karena di sini hanya menggunakan perkiraan dari energi yang diperlukan untuk memutus ataupun juga membentuk suatu ikatan dalam reaksi. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.